Mengapa harus menggunakan baja sebagai struktur? Kan ada material lain, Pak. Material lain seperti beton atau kayu. Kalau beton, sudah ada kuliahnya sendiri. Di mata kuliah ini kita fokus pada struktur baja. Nah, kalau pada kayu, sebenarnya mata kuliah kayu ini sebenarnya masih ada di beberapa negara. Mungkin di tempat kita sudah tidak terlalu digunakan karena kembali lagi resource terhadap atau kemampuan kita untuk mendapatkan material tersebut harus mudah. Jika sudah susah, maka harganya akan mahal. Jika itu sudah langka, maka akan dilindungi. Nah, kita sudah masuk Indonesia, masuk pada tahap kayu itu adalah barang yang langka dan barang yang mahal. Maka kita harus menggunakan alternatif lainnya. Gitu. Dengan memang ada beberapa kelemahan dari kayu ya. Oke, mengapa baja? 1. Didasarkan atas sifat material, baja mampu menahan tegangan tarik maupun tekan. Karena baja itu cukup keras dan tidak mudah berdeformasi atau berubah bentuk, maka baja dipilih karena dia mampu menahan tegangan tarik maupun tegangan tekan. Ketika dia ditarik masih kuat, ketika dia ditekan pun masih memiliki kekuatannya. Kekuatan dan duktilitas material baja bisa dibilang relatif tinggi, masih cukup tinggi. Strukturnya ringan sehingga menguntungkan untuk struktur jembatan bentang panjang, bangunan tinggi, ataupun struktur cangkang. Pada penjelasan poin ketiga ini, kita bisa analogikan simpelnya seperti ini. Ketika Anda belajar mekanika bahan, penampang itu sangat mempengaruhi. Ketika kita memiliki beton dengan penampang ukuran 30 kali 20, di mana momen inersianya kan 1/12 BH pangkat 3 ya. Lalu kita punya profil IWF dengan dimensi yang sama, yaitu 20-30. Kedua, material ini memiliki dimensi yang sama dan nilai inersia yang hampir sama pula. Namun, bisa kita lihat, pada IWF ini memiliki volume yang sudah hilang. Sedangkan pada beton, dia full. Otomatis volumenya akan jauh lebih berat jika dibandingkan dengan baja. Itu kenapa disebut strukturnya jauh lebih ringan. Kalau Anda bisa lihat jembatan baja, mereka menggunakan box girder, yaitu di mana plat yang digabung ujung-ujungnya untuk membentuk sebuah box. Dan box ini menjadi penampang untuk lantai jembatan. Di dalamnya ini lubang, void. Itu kenapa bisa dibilang konsep struktur baja itu ringan. Kontrol manajemen. Pada kontrol manajemen, karena baja itu adalah material yang diproduksi dan bisa dibuat di fabrikasi, tidak harus dilakukan cor di tempat, maka kita bisa mengatur waktu. Kapan dia harus diproduksi, kapan harus difabrikasi, dan kapan harus dikirim ke site. Dan selain itu pula, kontrol manajemen pada struktur baja mengapa jauh lebih baik. Baja ini sistemnya adalah perakitan, sehingga kita sudah bisa memperhitungkan waktu perakitan yang terjadi di lapangan. Baja juga masuk ke material yang cukup cost saving. Nah, begitu pengaruh dari yang barusan saya jelaskan, pengaruh dari kontrol manajemen sehingga bisa memberikan sumbangsi terhadap penghematan biaya. Lebih ramah lingkungan dalam proses produksinya, karena baja raw material yang dibutuhkan tidak banyak. Maksimum ada di ferrum, biji besi, dan lain-lain halnya. Namun pada beton membutuhkan cukup banyak material, mulai dari
silika, mulai dari pasir, ya kan, pasir silika, limestone, agregat, air, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang cukup unggul adalah terkait kreativitasan. Karena bagaimana kita bisa memainkan baja untuk membuat atau menjadikan sebuah struktur itu menjadi struktur yang kreatif atau struktur yang indah. Bagaimana kita bisa mendesain sebuah balok melayang sistem cantilever menjadi seperti ini. Atau kalau Anda bisa lihat gedung-gedung pencakar langit seperti World Trade Center, seperti Empire State Building, Menara Kembar Petronas, atau yang di sekitar Anda bisa Anda lihat mayoriti gedung-gedung yang memiliki bentuk-bentuk cukup unik, bentuk-bentuk kreatif, dia memang terbuat dari baja. Karena kemudahan kita untuk mendesain atau membuat lekukan-lekukan pada struktur baja itu. Nah, jenis dan contoh struktur baja itu terbagi menjadi 3, yaitu struktur rangka, struktur cangkang, dan struktur tipe suspensi. Struktur rangka akan sering kita temukan paling sering berada di jembatan penyeberangan. Atau pada gudang. Atau struktur bangunan sederhana pada baja. Pada struktur cangkang, bisa kita lihat pada konsep-konsep di mana desainnya dia membentuk dome. Atau membentuk arch. Dan struktur tipe suspensi bisa kita lihat pada konsep jembatan gantung. Di mana baja ini menjadikan baja suspensi untuk mampu menahan beban jembatan. Yuk kita lihat beberapa contoh. Ini adalah jembatan arch. Dia masuk ke jembatan dengan tipe struktur, di mana struktur ini adalah konsep struktur yang sangat-sangat tua. Kalau Anda bisa lihat konsep rumah igloo yang berada di kutub, atau kalau Anda bisa lihat beberapa bangunan-bangunan Bohemian atau kuil-kuil yang ada di Yunani, beberapa menggunakan konsep dome. Mengapa begitu? Konsep dome ini adalah konsep bagaimana kita bisa membuat sebuah atap yang memiliki bentang yang cukup luas. Tidak hanya atap ya, maaf ya. Intinya bagaimana kita bisa mengejar adanya bentang yang cukup luas tanpa harus adanya kolom yang berdiri di tengahnya. Ini tidak ada. Jadi kolom itu tidak ada. Dan pada konsep arch, di batang ini terjadi tarik-menarik antara gaya yang terjadi ketika mendapatkan bebanan yang ada di atas, atau dia menahan beban material dia sendiri, sehingga gaya itu hilang dengan sendirinya. Sehingga kita bisa meletakkan arch itu dengan mudahnya tanpa harus ada pengikatan terhadap lantai. Ya, salah satu contohnya rumah igloo itu ya. Lalu contoh lainnya ini adalah bagaimana jembatan Golden Gate Bridge yang ada di California dibuat. Tali merah ini adalah ini yang berasal dari serabut baja yang dipilih menjadi satu untuk membentuk sebuah struktur suspensi, di mana ini akan menahan beban dari seluruh lantai jembatan yang ada. Ini konsep jembatan tipe rangka. Ini pun juga masih tipe rangka. Menara Eiffel, setiap musim panas dia akan memanjang atau berdeformasi. Tingginya akan menambah sebesar 6 inci. Kenapa begitu? Terkait suhu.
Baja sangat terpengaruh juga terhadap suhu, karena baja bisa memuai, baja juga bisa mengerut. Sama seperti rel kereta api, di mana rel itu juga membutuhkan adanya gap untuk bisa menghindari adanya tabrakan antar rel tadinya. Contoh lainnya lagi, kita punya pembangunan skyscraper atau pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Amerika. Majority pun masih menggunakan baja. Ini masih contoh beberapa skyscraper yang ada ya. Ataupun penggunaan pemipaan. Baja masih dipakai. Nah, ini sistem dome yang tadi saya sampaikan. Bagaimana dia bisa mendapatkan bentang cukup seluas mungkin tanpa harus adanya gangguan kolom yang ada di bawahnya. Ini hilang. Namun dia harus menggunakan sistem dome. Nah, ini dalamnya seperti ini. Atau gitar. Ini pun juga sistem suspensi. Ini juga bisa dibilang struktur baja. Ataupun bukan banyak ya, tapi sedotan yang ada. Sedotan ini pun juga masuk dalam konsep struktur baja.